Teman-teman semua, selamat sore. Selamat sore. Jadi hari ini perkenalan dulu ya. Aku Nur Ramadhani sebagai moderator di acara Kampus Touring hari kedua dengan Unicom. Kita akan tahu nih menjelajahi terus cari-cari tahu informasi tentang Unicom lebih dalam yang nantinya akan dipandu juga oleh aku, terus nanti narasumbernya juga ada dari Unicom. Nah teman-teman boleh kasih tahu dulu nih suaranya kedengeran nggak ya? Boleh komen. Suara aku kedengeran nggak guys? Kalau misalkan kedengeran boleh komen ya. Oke. Nah, jadi sebelum kalau nggak kedengeran juga langsung komen juga ya guys. Nah, jadi Kampus Touring hari kedua ini merupakan salah satu dari rangkaian acara MIFES Bandung dari Indonesia Millennial Connect. Nah, MIFES sendiri adalah Millennial Festival. Oke, kedengaran, kasih. Yang kegiatan besarnya itu ada dua. Yang pertama ada Edu Expo sama ada festivalnya. Untuk Edu Expo sendiri terdiri dari kita ada pembahasan soal, terus ada webinar-webinar juga terkait pendidikan. Terus sekarang ini kita mau selama 1 minggu ke depan kita pengen bahas bedah-bedah kampus nih supaya teman-teman milenial tahu dan dapat informasi baru untuk mempermudah nantinya dalam memilih jurusan ataupun kampus. Nah, gitu. Nah, Edu Expo selain ada Edu Expo, ada juga workshop Edu Talk yang berarti berbicara tentang seputar dunia pendidikan ya. Kemudian ada juga psikologi fair, webinar tentang self development. Terus ada juga tentang kegiatan finansial terkait informasi-informasi ataupun webinar seputar interview, bedah CV dan juga LinkedIn gitu. Nah, acara MIFES ini disponsori oleh Krin.id, terus juga ada Ines Kosmetik dan juga Santi Butik. Tuh. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita akan undang dulu ya narasumber dari Unicom. Oke, bisa ditunggu sebentar. Sebentar ya, teman-teman. Oke, ini ya udah ada langsung kita mau terputus. Kita tunggu BEM Unicom untuk join dengan kita ya. Oke, selamat siang Kak. Siang, siang. Eh, kita kenalan dulu kali ya Kak. Kalau misalkan dari CV-nya sendiri, nama Kakak tuh panjang banget Kak. Terus namanya juga kurang familiar. Nah, kalau misalkan boleh tahu Kakak biasanya tuh dipanggilnya dengan panggilan apa sih Kak? Kebetulan nama panjang saya Parudana Ortega Sitompul, biasa Mm-mm. dipanggilnya Ortega saja untuk kawan-kawan seangkatan dan juga teman-teman yang lainnya biasanya manggilnya Ortega. Oke, Kak Ortega ya. Oke. Nah, Kak Ortega ini kalau misalkan aku cari tahu, kakak ini sekarang sedang menjabat ini ya Kak sebagai presiden mahasiswa di Unicom. Bener nggak Kak? Betul, betul, betul Teh. Oke. Nah, Kak Ortega ini udah bener-bener aktif banget. Aku lihat mulai dari himpunan, terus dari sekarang aktif juga di BEM. Nah, asalnya ini kalau boleh tahu dari mana ya Kak? Kalau berbicara mengenai asal ya saya Mm-mm. sesuai dengan nama kan namanya Mm-mm. Parudana Ortega Sitompul berarti Ya. ada darah di Sumatera Utara. Kebetulan ibu saya juga bukan dari Sumatera Utara ya, melainkan ibu saya dari Maluku. Oh. Di percampuran antara Sumatera Utara dan Maluku gitu. Oke, berarti Sumatera Utara, terus dari Maluku juga ada. Nah, kalau sekarang tinggalnya sekarang kakak lagi di mana nih kak? Sekarang lagi ada di Bandung Teh. Oh, di Bandung. Karena kuliahnya juga di Bandung. Ya, betul, Eh, betul. terus sekarang lagi online apa offline ya kak? Kalau di Unicom sendiri, online. Kalau Unicom Bagaimana? sendiri dalam pola Mm-mm. pendidikan dan pembelajaran itu pasti dimaksimalkan untuk dilakukannya agenda daring ataupun yang disebut dengan Oke. sekarang ya online gitu perkuliahan online.
baik dari kelas, ujian, dan lain-lain itu diusahakan semaksimal mungkin online. Oke, sip, sip. Berarti emang gara-gara pandemi ya Kak ya, jadi kita online semua nih berubah gitu. Nah, sekarang nih Kak, sore hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam nih tentang Unikom supaya teman-teman yang lain bisa seenggaknya tuh mendapatkan informasi yang valid. Apalagi kan Kak Ortega ini presmanya Unikom ya Kak. Jadi semoga informasi yang nanti Kakak sharing ke teman-teman bisa bermanfaat nih gitu Kak. Boleh langsung kita mulai kali ya Kak ya? Oke, boleh, boleh, boleh. Oke. Nah, jadi untuk MIFES sendiri kan memang ada dua bagian ya, Kak. Untuk bedah kampus, daerah kampus-kampus yang ada di Bandung sama yang di seluruh Indonesia. Nah, dalam sesi kali ini yang untuk Unikom, ini kita masuknya ke pembagian yang kampus-kampus daerah Bandung nih, Kak. Berarti untuk Unikom sendiri, lokasi persisnya di mana sih, Kak? Daerah Bandungnya tuh bagian mana? Kalau Unikom sendiri itu ada di Mm-mm. daerah di Pati Ukur nomor 120 sampai 112 sampai dengan 114. Ya, Mm-mm. kalau kawan-kawan tidak ataupun kurang notice dengan yang namanya di Pati Ukur ya Jalan Dago, sekitaran Jalan Dago. Itu Oh, hanya persimpangan saja untuk masuk ke Jalan Dago gitu. oke, sip-sip. Nah, eh berarti di Jalan Dago ya Kak, dekat dekat ini dong Kak, RSHS gitu, daerah sana dekat. RSHS lebih tepatnya Boromeo sih. Kalau Iya, oh RSHS iya iya baru banget ya. Yang Car Free Day itu ya Kak, Dago Car Free ya Day. betul betul daerah itu. Oh iya, iya. Oke, sip sip. Nah, Unikom sendiri kan kepanjangannya itu Universitas Komputer Indonesia ya Kak. Nah, aku sendiri penasaran nih, apakah memang benar gitu jurusan di Unikom hanya yang berbau tentang komputer atau misalkan teknologi atau gimana nih Kak? Apakah ternyata ada fakultas-fakultas lain gitu di dalamnya? Boleh dong ada sedikit diceritain tentang Unikom sendiri. Jadi begini, yang namanya Universitas Komputer Indonesia memang landasan awal dilahirkannya Universitas Komputer Indonesia ini dari salah satu lembaga disebut studi les ataupun studi di luar perkuliahan ataupun di luar Mm-mm. dari persekolahan, ada tempat les. Terus kemudian dikembangkan karena pada saat itu melihat eh, mahasiswa ataupun anak-anak muda di ruang lingkup Kota Bandung yang sangat support akan Mm-mm. teknologi-teknologi. Nah, maka dijadikannya fakultas ataupun beberapa fakultas yang fokusnya pertama itu adalah teknik dan ilmu komputer. Namun melihat perkembangannya sekarang bukan hanya itu. Karena di semua learning sector ataupun di semua fakultas-fakultas, bahkan jurusan-jurusan itu membutuhkan teknologi. Untuk sampai Iya, dengan benar. sekarang, kita memiliki 6 fakultas. Ada FTIK, Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer, ada desain, ada ilmu sosial dan politik, ada hukum, ada sastra, dan ada FEB ya, ataupun lebih Oke. ininya Fakultas Ekonomi Bisnis gitu. Oke, oke. Berarti nggak cuma yang berkaitan dengan teknologi ya, Kak. Jadi memang beragam banget, tapi mungkin basicnya itu berangkat dari sana gitu ya. Nah, kalau Betul. Kak Ortega sendiri, bukan kira-kira, Kak Ortega sendiri nih termasuk anak mana nih? Anak jurusan atau fakultas mana, Kak? Kalau saya kebetulan dari Fakultas Hukum. Oke, Fakultas Hukum. Boleh sharing sedikit nggak, Kak? Kenapa sih memilih masuk ke Fakultas Hukum? Terus kenapa di Unikom juga nih? Nah, gini, jadi kalau berbicara mengenai Fakultas Hukum, banyak sekali Mm-mm. sekarang fakultas-fakultas lain ataupun universitas-universitas lain yang memang condong terhadap ilmu hukumnya itu sendiri dan Ya. mengikuti apa yang sudah ada. Dalam artian, kalaupun tujuan dari kita sebagai mahasiswa untuk mencerdaskan ataupun untuk mengetahui 5 sampai 10 tahun ke depan, maka menurut saya kita harus pembiasaan diri dengan teknologi-teknologi yang ada. Dalam artian kenapa Fakultas Hukum Unikom? Karena menurut saya Fakultas Hukum Unikom ini memiliki spesial, memiliki satu hal yang spesial dalam artian kita bukan hanya ditemukan dengan hal-hal yang berbau ataupun
berbicara dengan hukum saja, namun kita Halo, halo. Kak, agak sedikit kurang ini, kurang bagus koneksinya. Sekarang udah kedengaran lagi belum, Kak? Undang lagi. Sebentar ya, kita akan undang lagi. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita tunggu eh, bergabung kembali BEM Unikomnya. Oh, kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, boleh banget nih langsung di ini di comment section atau di fitur Q&A. Nah, ini udah. Hai Kak, tadi koneksinya ini ya Kak ya? betul betul betul. Nggak apa-apa, nggak apa. Oke. Kita lanjut ya Kak ya. Tadi kita Oke. lagi cerita-cerita tentang kenapa memilih Fakultas Hukum. Boleh Kak dilanjut kembali? Kenapa saya milih Fakultas Hukum? Karena yang saya lihat ke depannya Mm-mm. hukum-hukum Indonesia ataupun anak-anak hukum di Indonesia dalam ruang lingkup baik dia fokusnya perdata ataupun pidana, mereka pasti akan menggunakan teknologi untuk melakukan yang namanya jalinan kerjasama, terus dilakukannya nota kesepakatan, MOU dan lain-lain. Karena harus diakui saat ini peran teknologi sudah sangat lebih besar daripada pertemuan-pertemuan ataupun langsung tatap muka. Karena contohnya seperti sekarang ya teknologi, ketika nanti semuanya sudah offline, pasti yang namanya aplikasi Zoom, Google Meet itu pasti akan kita pakai juga. Dalam Iya arti benar. bukan hanya untuk perkelasan, tapi untuk rapat, organisasi dan lain-lain pasti lewat aplikasi Zoom. Oke, jadi memang Kak Ortega sendiri punya proyeksi nih ke depannya kira-kira dari bidang hukum sendiri akan bagaimana gitu ya Kak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak waktu masuk ke FH Unikom, jalur masuknya itu lewat mana Kak? Dan boleh dong Di sedikit ceritain tentang jalur masuk di Unikom sendiri ada apa aja gitu Kak? Jadi ada saringan masuk pertama, saringan masuk 2, 3, dan juga saringan masuk yang paling banyak peminatnya itu adalah 4. Karena apa? Biasanya saringan masuk keempat ini kawan-kawan di kampus-kampus lain sudah selesai. Sudah selesai Oke. mengumumkan siapa yang diterima, terus itu udah selesai lah dalam artian selesai. Kawan-kawan di kampus-kampus lain, terutama yang negeri, itu Mm-mm. sudah mengumumkan siapa-siapa saja orang yang masuk ke dalam universitasnya. Nah, di Unikom sendiri untuk apa namanya untuk saringan keempat ini, saringan masuk keempat, tahap 4 itu adalah mungkin kita sebut sebagai yang telat. Telat dalam Oke. arti kawan-kawan yang lain sudah pengumuman dan lain-lain, tapi ini kita masih buka untuk yang terakhir kalinya. Nah, Mm-mm. saya
masuk di yang terakhir kalinya karena tipikal orang seperti saya yang santai-santai mengutamakan yang A, yang B, yang C, sedangkan yang lebih tepatnya pun yang di hati memang dari awal Unikom karena Oke. melihat ya basic-basic pemuda-pemudi sekarang yang lebih suka teknologi daripada yang harus apa namanya mengerjakan segala sesuatu harus dengan bertemu ataupun tatap muka langsung. Teknologi sekarang Iya. mungkin jalan keluar dari kita pemuda-pemudi yang pragmatis lah, dalam artian pragmatis ya gak semuanya bisa dilakukan secara offline, gak semuanya bisa dilakukan ya batas mahasiswa pemuda-pemudi sekarang juga memiliki pola-pola pikir, pola kerja yang gimana caranya biar lebih cepat mengerjakan segala sesuatunya gitu. Oke, oke. Jadi memang ini ya Kak ya, masuknya itu kalau bisa dibilang seleksi jalur mandiri gitu ya Kak. Betul. Oke. Nah, kalau dari range timelinenya sendiri, dari yang saringan pertama sampai yang keempat, itu tuh sekitar bulan apa Kak? Kalau yang pertama itu ada di bulan Februari, bulan Februari sampai dengan April. Dua itu ada di Mm-mm. April sampai dengan Juli. Oke. Sekarang masih putus-putus nggak Kak? Udah ini ya Kak? Udah bagus lagi nggak Kak? Udah. Oke, oke. Kita terkendala jaringan ya, padahal aku juga di Bogor loh Kak. Tapi emang di sini lagi hujan sih. Tuh, oh berarti range-nya buat teman-teman yang berminat nih bisa mulai daftar dari saringan yang pertama bulan Februari sampai nanti yang keempat itu bulan Juli ya kayak tadi. Ya, yang keempat itu ada di bulan bulan Agustus. Oh bulan Agustus, iya ya. Ya. Oke oke sip sip. Oke, kita next question ya Kak. Nah, kalau misalkan pasti kan dari segi biaya kuliahnya itu bervariasi ya Kak, antara satu fakultas dengan fakultas yang lain. Boleh nggak Kak, kira-kira di sharing gitu range range biaya UKT-nya dari mungkin bisa diambil generalnya aja gitu Kak, dari semua Kalau fakultas. kalau kita generalisasi itu ada di range dari 7 juta sampai dengan 11 juta per satu semesternya. Namun Unicom mengambil langkah untuk tidak memberatkan juga, mengambil langkah Mm-mm. yaitu ada pembayaran 2 tahap. Dia bayarnya angsuran 1 dan angsuran Oke. 2 untuk semester semester 1, untuk semester 2 mereka ada angsuran 3, angsuran 4 dan begitu seterusnya. Oh, gitu, gitu. Jadi memang di Unicom sendiri memberikan keringanan ya Kak ya untuk mahasiswa Keringanan dalam untuk sistem para pembayaran. iya dalam sistem pembayaran. Kalau misalkan uang pangkal sendiri dari Unicom biasanya kan kalau jalur mandiri suka ada uang pangkal gitu Kak. Kalau di Unicom sendiri ada apa nggak ada cuma ada UKT itunya doang? Kalau untuk uang pangkal dalam artian uang pembangunan gedung, Yes. terus ada itu bukan? Ya, itu ya. Iya. Ya. Uang uang buat iuran medis, ada uang Mm-mm. buat BNI dan kartu rekening BNI. Nah, itu dikalkulasikan ataupun untuk semua generalnya karena tiap-tiap angkatan beda-beda. Namun mungkin sampai dengan yang terakhir itu ada di angka 16. Oke, itu tuh udah akumulasi total ya Kak ya? Betul. Oke, sip sip. Nah, dari sini, dari informasi tentang seputar biaya juga teman-teman bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan nih untuk nantinya pengen masuk kuliah yang mana gitu. Nah, sekarang tadi kan Kak Ortega udah ngasih tahu nih ada jurusannya apa aja. Boleh tahu nggak Kak, fakultasnya apa aja? Boleh tahu nggak Kak kira-kira jurusan-jurusan yang ada di masing-masing fakultas itu ada apa aja supaya teman-teman semua nih bisa kegambar nih.
oh ternyata di fakultas ini tuh ada jurusan ini sehingga aku mungkin akan mempertimbangkan si jurusan tersebut gitu. Nah, mungkin dari yang paling besar dulu. Paling besar Oke. fakultasnya itu ada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Itu Mm-mm. digabungkan, kalau di kampus lain kan ada ilmu komputer, Fakultas Ilmu Komputer, ada Fakultas Mm-mm. Teknik. Namun di Unikom ini digabungkan. Nah, ini ada Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknik Sipil, Mm-mm. Akuntansi, eh, arsitektur, terus ada Mm-mm. industri, ada perencanaan wilayah dan kota, ada elektro, sama satu lagi ada teknik sipil. Mm-mm. Oke. Banyak ya Kak ternyata jurusannya. Itu kalau di ilmu, fakultas teknik dan ilmu komputer. Kalau di Iya. desain itu, fakultas desain ada desain interior dan DKV. Terus Oke. FISIP, ilmu Mm-mm. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu ada ilmu pemerintahan, hubungan internasional, dan ilmu komunikasi. Kalau di hukum bisa disebut satu-satunya fakultas yang memiliki satu jurusan. Oh, Fakultas oke. Hukum ya jurusannya ya ilmu hukum. Iya, benar-benar. Terus ada Fakultas Sastra. Fakultas Sastra itu ada sastra Inggris dan sastra Jepang. Fakultas Ekonomi Bisnis itu ada manajemen, akuntansi, dan sekarang itu uh, ada perbankan yang dinaungi oleh manajemen gitu. Oke, jadi memang kalau dilihat dari jurusannya itu beragam banget ya, Kak. Betul, betul. Oke, nice. Nah, tadi kan yang untuk S1-nya nih, Kak. Kak Ortega sendiri tahu nggak kalau misalkan di Unikom sendiri apakah ada S2-nya, program magisternya, tahu bagaimana, Kak? Nah, kalau S2-nya itu Fakultas Desain, Manajemen, Mm-mm. dan Sistem Informasi. Untuk pasca sarjananya. Kalau ilmu hukum kayaknya belum 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 ada di Unikom. Oh, belum ya untuk yang Belum ada. S2-nya. Sip. Mantap, mantap, Kak. Oke, dari sekian banyak fakultas dan jurusannya nih, Kak, kira-kira kalau dari segi yang paling diminati, fakultas apa sih, Kak, dan jurusan apa nih biasanya? Kalau yang paling diminati oleh adik-adik ataupun rekan-rekan mahasiswa sekarang itu ya kembali lagi bahwasanya ini Universitas Komputer Indonesia ya, yang jelasnya kawan-kawan Oke, ilmu benar komputer juga. pasti lebih banyak daripada yang lain. Dalam artian ada satu jurusan itu yang mungkin dia bisa 2/3 dari total mahasiswa yang masuk. 2/3 dari total Satu mahasiswa yang fakultas itu. masuk. Betul, Wah, fakultas itu. Nah, kalau jurusannya itu yang paling banyak dan paling diminati adalah informatika. Teknik oke, informatika atau informatika ya. bisa lebih ininya IF. Kalau bahasa kawan-kawan dari Kota Hmm? Bandung itu informatika ya IF. Hmm, jadi karena memang Unikom ya kayak namanya juga pasti yang diminati yang berbau-bau teknik komputer gitu. Nah, ini ada Betul, salah betul. satu pertanyaan nih Kak. Ada yang tanya 2021 Nikom ada diskon UKT nggak nih Kak? Kan kalau tadi dari segi keringanan pembiayaan nih, kalau misalkan dari diskon UKT sendiri karena online mungkin ya. Betul. Kalau untuk 2021 ini, tahun 2020 di semester yang pertama, ketika kita awal-awal ada mengalami pandemi COVID-19 ini, itu Mm-mm. kita mendapatkan potongan sebesar 140.000. 150.000. Oke. 150.000. Mm-mm. Dan untuk semester berikutnya kita tidak ada potongan dengan dalil bahwasanya dari kampus ini mengikuti ataupun sudah mendapat kawan-kawan mahasiswa sudah mendapatkan bantuan kuota dari pemerintah. Di tahun 2021 ini kita sedang menunggu apakah ini diberikan dari pemerintah bantuan kuota atau tidak. Kalau tidak memberikan bantuan kuota, pasti kita sama-sama dengan mahasiswa, ayo kita rapatkan Mm-mm. barisan seperti biasanya, kita meminta untuk diberikan uang untuk
tunjangan operasional mahasiswa ketika melakukan perkuliahan online, dalam artian ya uang kuota gitu. Oke, oke. Jadi gitu ya guys, buat teman-teman yang mencari diskon-diskon UKT, potongan UKT, kalau di 2021 belum ada karena tadi balik lagi kalau pemerintah itu sudah memberikan bantuan kuota gitu. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke nih Kak, kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang akademik kampusnya. Dan tentu pasti di Unikom sendiri nggak cuma kegiatan perakademikan ya Kak ya. Mungkin ada ekstrakurikulernya dan lain sebagainya gitu. Nah, boleh tahu nggak nih Kak, dalam skala kampusnya sendiri gitu ya, di lingkup UNIF, ada apa aja sih Kak unit kegiatan mahasiswanya, terus mungkin bisa ada juga organisasi dan komunitas yang ada di Unikom. Boleh diceritain Kak? Kalau UKM itu kita memiliki total 23 UKM, 9 Mm-mm. himpunan, organisasi yang eksternal itu Mm-mm. ada 6, terus komunitas kita belum pendataan mengenai komunitas karena banyak sekali Oke. sekarang kawan-kawan yang bikin komunitas-komunitas, dan kita Mm-mm. sekarang ada persiapan untuk membuat satu UKM yaitu UKM e-sport. UKM apa Kak? UKM e-sport E-sport. Apa tuh UKM e-sport? ya game-game online dan kawan-kawan seperti itu teh. Oke, seru banget ya di Unicom. Ayo guys, biar bisa refreshing. Oke, oke. Nah, boleh share-share sedikit nggak Kak? UKM-nya nih ada apa aja gitu? Mungkin ada dari aspek seninya atau mungkin ada olahraganya gitu Kak. UKM itu yang dari kita memiliki berapa bidangnya, itu ada sekitar 5 bidang, dalam artian Mm-mm. olahraga fisik, Mm-mm. olahraga bela diri, uh, kepemudaan, terus Mm-mm. ada apa ya disebutnya itu, kepemudaan, terus fisik, ada rohani, dan Mm-mm. juga ada seni. Oke, jadi Ya, cukup lengkap juga ya Kak, buat betul, menampung mahasiswa nih, minatnya di betul, mana? betul. Oke, Kalau oke. dari UKM olahraga olahraga fisik itu ada futsal, sepak bola, basket, badminton, Mm-mm. volley, terus ada, hanya itu sih kalau yang olahraga, yang Iya. olahraga fisik. Kalau olahraga bela diri, taekwondo, terus Mm-mm. ada tarung derajat, ada karate, sama ada yang sekarang ini mau dibentuk adalah Merpati Putih, tapi belum ada apa, belum dinyatakan sebagai salah satu UKM, masih tahap Masih proses. dirintis. Betul. Terus ada yang Hmm. kepemudaan itu ada HIPMA, Himpunan Mahasiswa Pengusaha, terus ada KSR, Mm-mm. ada Mapala, sama ada eh, Glosa. Glosarium itu untuk UKM-UKM yang suka potret-potret dan lain-lain. Oh, Fotografi. fotografi gitu ya Kak? Betul. Terus ada yang Oke. terakhir itu dari seni. Seni itu Mm-mm. ada kawan-kawan dari paduan suara dan juga Oke. kawan-kawan dari Sadaya, Saung Budaya. Hmm. Saung budaya ini aktivitasnya kegiatannya apa kira-kira Kak? Saung Budaya ini ya jadi kawan-kawan yang dari luar Bandung kan banyak nih yang berkumpul di Unikom dari daerah. Mm-mm. Nah, kebetulan seperti saya gitu, bukan asli Iya. orang Bandung, datang ke Bandung. Jadi Sadaya ini bisa jadi salah satu tempat untuk kita mengetahui budaya-budaya di ruang lingkup Jawa Barat dalam Mm-mm. dalam persenian ataupun dalam aspek seninya. Nah, di situ Oke. ada gendang, terus baru tahu juga ada karinding dan lain-lain gitu. Wah, menarik nih untuk warga-warga luar Jawa Barat ya Kak ya, buat Betul, lebih betul. mengenal lagi kultur di Bandung itu kayak gimana. Oke, Kak. Nah, kalau misalkan tadi udah ada banyak banget nih UKM, terus organisasi, dan banyak beragam banget ya, Kak, bidangnya. Nah, tipikal dari mahasiswa di Unikom sendiri nih, kira-kira apakah yang suka untuk bergabung di kegiatan-kegiatan tersebut atau gimana nih, Kak, tipikal mahasiswa Unikom?
Mahasiswa Unikom yang saya lihat ya unik. Unik Kenapa dalam tuh? Unik, artian unikom. orang yang aktif, aktif banget. Mm-mm. Orang Oh yang gitu. pasif, pasif banget. Jadi dalam artian yang setengah-setengah jarang ditemui di Unikom. Karena tipikal orang ataupun mahasiswa-mahasiswi di Unikom hanya dua. Mereka Apa? mau aktif di organisasi atau Iya. mereka hanya datang kuliah untuk mengejar ilmunya saja. Oh, menarik banget ya, Kak. Soalnya biasanya suka ada nih mahasiswa yang ada di tengah-tengah gitu. Jadi dia emang nggak terlalu aktif, tapi dia nggak ini juga nggak akademik banget gitu. Wah, kalau di Unikom nih dia benar-benar ada dua kubu gitu ya, Kak ya. Betul, betul. Oke. Karena banyak banyak tempat kumpulnya kawan-kawan yang satu frekuensi. Mm-mm. Tongkrongan-tongkrongan di Unikom itu kan kalau disebut di Pati Ukur ini adalah jalan yang kehidupannya itu hampir 24 jam kalau nggak COVID-19, Yes. kalau nggak ada pandemi. Di Pati Ukur kan rame 24 jam. Jadi tongkrongan-tongkrongan di kawan-kawan Unikom ini itu Mm-mm. akan lahir selalu. Dalam artian mereka Iya. kalau di tongkrongan ngebahas apa, nggak mungkin dong orang di tongkrongan bahas mengenai apa mata kuliah dan lain-lain. Paling kalau di tongkrongan mereka bahasnya mengenai organisasi, apa yang bisa dikerjakan, terus agenda-agenda apa terdekat yang dilakukan oleh himpunan, UKM, Mm-mm. BEM, dan kawan-kawan yang lainnya gitu. Jadi mereka kalau misalnya nongkrong itu ya bahasnya selain itu ya bahasan-bahasan ringan mahasiswa-mahasiswa mungkin. Ada Yes. juga orang yang nongkrong bahas mengenai mata kuliah, ada. Nah, itu lahirlah kawan-kawan yang memang fokusnya di akademik atau fokusnya di organisasi. Namun alangkah lebih baiknya Yes. untuk sekarang gitu, ya kita menyeimbangi baik dari segi akademiknya dan juga segi organisasinya. Kita menyeimbangi, jangan sampai karena organisasi akademiknya menurun. Dan juga untuk kawan-kawan yang Mm-mm. akademisi lah disebutnya, akademisi yang mengejar ilmu ataupun mengejar IPK 3, jangan sampai lulus dari perkuliahan kawan-kawan malah tidak memiliki jejaring yang ada di Kota Bandung ataupun yang ada di Jawa Iya, Barat. benar. Oke, jadi harus bisa menyeimbangkan ya, Kak. Nah, kenapa sih kalau kalau dari Kak Ortega sendiri nih, aku pengen tahu nih, kenapa sih Kakak lebih memilih untuk menyeimbangkan antara kedua hal itu? Karena begini, kita daftar ke Universitas Komputer Indonesia itu kita bukan daftar sebagai himpunan, tapi kita daftar Mm-mm. sebagai mahasiswa. Yang mana sebagai Oke. mahasiswa ini harus mendapatkan ilmu, terus harus lulus gitu. Dalam artian Mm-mm. fokus kita pertama datang ke Unikom itu adalah untuk menimba ilmunya. Namun Oke. ada aspek-aspek lain yang dipertemukan ataupun yang menemukan beberapa banyak pikiran-pikiran kawan-kawan sehingga lahirlah mahasiswa yang saat ini ada beberapa yang memang mencintai organisasi dan juga kan dari segi akademiknya sehingga nilai-nilainya pun ada yang tidak seindah semester 1 semester 2. Bener-bener. Itu mungkin tantangan ini ya Kak, salah satu tantangan bagi para aktivis gitu ya Kak. Tapi memang sih kalau misalkan kita melihat di masa depan, gak cuma Betul. ilmu yang diperlukan ya Kak, kita juga butuh hard skill, butuh soft skill, supaya Betul, kita betul. bisa nih meniti karir di masa depan yang mungkin masih belum tentu gitu. Oke Kak, aku penasaran juga nih, biasanya kalau misalkan di kampus-kampus itu dia punya satu acara event yang besarnya gitu, Kak. Nah, kalau misalkan di Unikom sendiri, baik itu event misalkan konser atau misalkan ada kampus expo juga, apa sih event yang terbesar di Unikom yang dilakukan atau dibentuk sama si mahasiswanya gitu? Kalau event yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun event yang dilakukan terbesar dalam ruang lingkup universitas ya event ya yang dilakukan oleh BEM yaitu Forsbud. Forsbud namun dari tahun ke tahun itu banyak perubahan nama dari Forsma, Hmm? Forsbud dan juga dulu Pekan Olahraga. Nah, sekarang kita tetapkan yang namanya Forsbud tetap kita pertahankan karena apa? Agenda Hmm? ini biar selalu diingat tiap tahun itu ada agenda besar, event besar yaitu namanya Forsbud. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya kawan-kawan dari fakultas, kawan-kawan dari jurusan membuat event-event juga di jurusannya masing-masing dan juga di fakultasnya masing-masing.
Sehingga peran untuk membantu kawan-kawan yang ada di ruang lingkup himpunan dan juga fakultas itu lebih lebih terasa untuk mereka, bukan hanya terasa untuk satu pihak ataupun terasa dari BEM-nya untuk melakukan event, namun Mm-mm. BEM-nya harus memberikan kontribusi yang jelas untuk kawan-kawan himpunan dan juga fakultas. Oke, jadi ada acara yang terbesarnya sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan untuk fakultas-fakultas lain juga mengagendakan event yang lain juga, gitu ya, Kak. Hmm. Koneksinya Betul tadi teh. keputus lagi ya, Kak? Aduh, maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu. Oke. Nah, tadi sebenarnya event yang besar sendiri tadi itu seputar olahraga gitu ya, Kak? Atau ada terdiri dari apa aja kira-kira? Itu forum olahraga dan Hmm? eh, forum olahraga dan seni budaya. Oh, jadi ada Forum kulturalnya olahraga dan juga, seni ada budaya. pertandingan olahraganya juga ya, Kak ya? Oke. Menarik banget nih. Nah, tadi kan udah akademik udah dibahas, fakultasnya ada apa aja, terus yang non-akademiknya juga ya Kak ya. Nah, sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol nih tentang lingkungan dan budaya di sekitar Unikom sendiri. Mungkin kalau dari budaya sendiri, Unikom kan masuknya Bandung nih ya Kak. Mungkin dari Kak Ortega sendiri, yang asalnya ini bukan dari Bandung, pas pertama kali ke Bandung nih, kira-kira apa yang Kak Ortega rasain Kalau dengan budaya yang budaya? disebut dengan budaya dari tiap-tiap daerah memang berbeda. Kenapa Yes. menentukan untuk berkuliah di Bandung? Karena menurut saya Bandung ini adalah percontohan moral untuk daerah-daerah lain. Seperti Oke. contohnya ya kawan-kawan mahasiswa melakukan agenda-agenda untuk bersilaturahmi dengan warga sekitar dan lain-lain. Itu adalah hal-hal yang memang bisa didapatkan ataupun bisa dilakukan untuk meningkatkan ataupun mengetahui budaya-budaya yang ada di ruang lingkup Kota Bandung. Nah, kalau pertama kali datang ke Bandung, mungkin ya lebih tepatnya ya kita melihat Bandung ini adalah kota yang sangat nyaman. Mm-mm. Gitu. Oke. Orang-orangnya juga lembut gitu ya Kak, pakai bahasa Sunda. Sekarang udah bisa bahasa Sunda belum Kak? Aduh, kalau untuk bahasa Sunda lebih baik tidak disampaikan di dalam live ini karena mungkin kawan-kawan mengajarkan bukan bahasa-bahasa yang baik begitu. Oke, punten aja ya Kak, punten gitu. Oke, nah selain budaya tadi, kalau dari segi ekonomi, mungkin dari segi makanannya nih Kak, murahkah di Bandung atau misalkan dari segi harga range kos-kosan di Bandung sendiri kira-kira menurut Kak Ortega gimana? Kalau harga makanan di Pati Ukur ya relatif. Kalau mau nongkrong di Ricis ya mahal. Menurut anak-anak kos. Namun kalau mau nongkrong di Warkop bareng sama kawan-kawan yang lainnya, ya menurut saya masih masuk range yang murah karena kita masih bisa dapat makan sampai kenyang di harga 11.000, 12.000 masih bisa. Wah, Dan juga kalau untuk kos-kosan ya di Pati Ukur ataupun Sekeloa kan terkenal dengan kos-kosannya baik iya. dari kawan-kawan Unpar, kawan-kawan ITB, kawan-kawan Mm, STKS, pasti ada itu di banyak beberapa kawan-kawan yang berdomisili ataupun bertempat tinggal sementara itu di daerah Sekalowa. Jadi oke. kalau disebut Sekalowa ya sesuai juga kawan-kawan mau fasilitasnya apa, mau yang fasilitasnya bagus ya range harga 1.500.000 ke atas ataupun dari harga 1 juta sampai 1.500.000 sudah apa namanya sudah nyaman dan juga ada juga Oke. kos-kosan yang di bawah 1 juta dan sampai di angka 500.000 pun ada. Yang penting menyesuaikan dengan kawan-kawan saja. Kalau kawan-kawan nyaman ya silakan begitu. Jadi balik lagi ya Kak, tergantung kita preferensi untuk makan, terus cari tempat kosan itu tergantung kita lagi ya Kak ya. Ada yang kalau misalkan murah juga ada, tapi kalau misalkan pengen fasilitas yang lebih juga bisa disesuaikan gitu. Oke, nah sekarang udah pertanyaan terakhir nih Kak. Jadi buat teman-teman yang nonton, boleh nggak Kak, kira-kira Kak Ortega kasih nih tips ataupun trik
Bagaimana sih cara kita untuk meyakinkan diri supaya kita nanti bisa memilih jurusan ataupun fakultas dan kampus yang tepat sesuai dengan keinginan kita gitu. Ya, menurut saya untuk memilih fakultas dan juga jurusan yang tepat untuk individual ataupun uh, adik-adik ataupun teman-teman yang sekarang ingin masuk di dunia perkuliahan ataupun dunia universitas, silakan memilih sesuai dengan apa yang diinginkan dan juga Mm-mm. tanpa intervensi dari pihak manapun, baik dari guru BK, baik dari keluarga ataupun dari kakak sendiri gitu. Ya tidak usah dipedulikan ya. Penjelasannya saya mau selesai kuliah di jurusan ini mau jadi apa dan juga untuk fokus menjaga ilmunya, jangan sampai kawan-kawan termakan dengan obrolan ya salah jurusan dan lain-lain karena sudah pada dasarnya kalau kita mau berjuang dari awal di jurusan yang kita inginkan sampai dengan akhir pun kita akan memperjuangkan itu. Tapi kalau bukan apa yang ingin kita perjuangkan untuk ilmunya dan juga untuk nanti kedepannya setelah lulus, maka kita Mm-mm. tidak akan menikmati jurusan tersebut ataupun menikmati ilmu tersebut. Oke. Jadi kita harus tahu ya Kak, kita tuh pengennya masuk mana gitu dan kalau misalkan udah masuk kita harus benar-benar totalitas gitu ya dalam menjalani Betul. kegiatan akademik dan juga di luarnya. Tuh. Nah, terakhir nih Kak, boleh Kak kasih closing statement gitu. Kenapa sih teman-teman semua harus masuk ataupun kayak ya kuliah di Unicom? Apa sih alasannya gitu Kak? Kenapa harus kuliah di Unicom ya? Iya. Menurut saya tidak tidak harus juga, tergantung kawan-kawan mau Oke. kuliah dimanapun itu. Halo, halo. Kalau ada suara teh? Sekarang koneksinya udah bagus belum Kak? Sudah. Oke. Oke, tadi nggak harus ya Kak. Nah, kenapa nggak harus gitu? Kenapa nggak harus? Pokoknya tadi Kakak mau menyampaikan apa gitu. Closing statementnya adalah kalau Mm-mm. kawan-kawan ingin menimba ilmu dengan fokus, jurusan dan juga sesuai dengan universitas yang kawan-kawan inginkan. Atas Mm-mm. landasan orangnya cerita A, B, C, dan E, Iya. waduh, punten. Kenapa Kak? Sekarang udah ini belum Kak? Udah bagus lagi atau terputus ya Kak? Ini putus-putus teh. Udah ada. Nah, jadi kalau berbicara mengenai kenapa harus di Unicom, menurut saya tidak harus. Banyak kampus-kampus Oke. lain, maka prioritaskan diri kalian untuk masuk ke perguruan-perguruan tinggi negeri dan juga menempatkan Unicom ini ya sebagai kalau misalnya kawan-kawan ingin fokus di komputer, ya Unicom mungkin Mm-mm. salah satu. Namun bukan satu-satunya. Namun untuk fokus di beberapa ilmu-ilmu lainnya ya silakan kawan-kawan mengeksplor sendiri, bukan dari saya saja, maka kawan-kawan riset juga. Dalam artian di sini kita tidak menjadi penjual nama baik Unicom ataupun penjual Iya. rating Unicom, tapi kita di sini ya berbicara sesuai dengan fakta di lapangan yang terjadi hari ini bahwasanya bukan Unicom Oke. saja salah satu kampus yang memiliki nilai baik untuk calon mahasiswanya, namun ada beberapa universitas-universitas lainnya. Mungkin teh saya izin menanggapi ini ada pertanyaan boleh nggak? Boleh, boleh. Nih, Yang Kemendikbud ya Kak? Apa yang ya mana? betul, sudah mengeluarkan Oke, kuota boleh. buat pelajar, koma guru, koma garis Hmm. miring Wah, mahasiswa dan dan dosen. dosen. Terus UKT kita masih tidak berkurang di 2021. Nah, maka dari itu sekalian saya umumkan di live ini, kawan-kawan semua yang merasa tidak mendapatkan keadilan dari segi pemotongan uang perkuliahan ataupun SPP,
silakan sampaikan aspirasinya kepada kawan-kawan legislatif karena kami sedang menunggu apa sedang menunggu aspirasi-aspirasi dari kawan-kawan. Sudah saatnya apabila tidak terjadi keadilan di dalam ruang lingkup yang kecil saja, ruang lingkup universitas kita, maka dari itu ayo kita perbaiki bersama. Bukan malah kita diamkan, bukan malah kita bersembunyi di balik yang namanya nilai takut diancam dan lain-lain, tapi sebisa mungkin kita harus memperbaikinya. Dalam artian sebelum kita memperbaiki atau kita turun aksi untuk nasional, bahkan untuk provinsi, kita harus turun untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di ruang lingkup kampus kita sendiri. Paling gitu teh. Mantap, mantap. Oke, makasih banyak nih Kak udah sekalian menjawab langsung pertanyaan yang mungkin aku nggak bisa ini menjawab dan nggak tahu juga kira-kira permasalahannya apa. Oke, makasih banyak Kak Ortega udah bergabung di Mifest hari kedua ini untuk sharing-sharing nih lebih dalam tentang Unikom. Harapannya dari sini teman-teman yang nonton bisa sedikit mengetahui informasi penting dari Unikom dan teman-teman harus banget nih untuk melakukan riset lebih lanjut dari Universitas Unikom dari Unikom sendiri sehingga harapannya nanti teman-teman bisa menentukan dengan tepat ingin masuknya itu masuk jurusan mana dan kampus mana sesuai dengan impian teman-teman semua. Tuh. Oke, makasih banyak Betul. Kak Ortega udah menyempatkan hadir di acara hari ini. Mohon maaf kalau misalkan tadi kita koneksinya kurang bagus ya Kak ya ataupun misalkan dari aku pribadi ada yang salah-salah kata gitu. Oke teh, terima kasih banyak. Semoga kedepannya kawan-kawan di Nives melakukan agenda-agenda yang seperti ini dan besar harapan saya bukan hanya untuk membranding kampusnya saja, namun tetap harus membranding marwah mahasiswa itu sendiri. Jangan biarkan adik-adik kita yang mau masuk perkuliahan ini masuk untuk menjadi orang-orang yang apatis dengan keadaan yang ada di ruang lingkup kampusnya, juga ruang lingkup kota Bandung dan nasional. Paling sekian yang bisa dapat saya sampaikan teh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Kak Ortega. Siap, terima kasih teh. Bye. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang nonton. Semoga dari IG Live hari ini ada kebermanfaatan yang bisa diambil, ada ilmu baru yang bisa teman-teman semua ambil untuk bisa mempertimbangkan nanti kiranya ke depan ingin masuk jurusan dan kampus mana. Jika ada yang salah, mohon maaf. Aku Nur Ramadhani dari staf Divisi Edukasi Indonesia Millennial Connect Bandung. Pamit undur diri. Wassalamualaikum. See you in campus touring besok. Bye.